Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Olivira, channel belajar, berbagi, info pendidikan. Kami akan berbagi informasi, sebagai referensi untuk pengisian, Daftar Riwayat Hidup, atau DRH, PPPK tahun 2024. Jangan lupa subscribe, like, tulis komentar, dan share. Terima kasih. Kita mulai masuk sscisnbkn.go.id. Kemudian di menu masuk, kita klik masuk. Nah, seperti biasa setelah kita masuk ke sini, kita diharuskan untuk memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan masukkan password, kemudian isi captcha yang muncul. Muncul tampilan menu utama seperti ini setelah resume pendaftaran, dan kita ditampilkan dengan profil pendaftaran kita. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada pengumuman seleksi kompetensi P3K. Selamat, Anda lulus seleksi P3K tahun 2024. Nah, tahap selanjutnya kita diharuskan untuk mengisi daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan nomor induk P3K. Harap memantau jadwal pengisian DRH ini. Apakah Anda ingin melanjutkan pengisian DRH dan pemberkasan CASN? Nah, kalau kita ingin melanjutkan pengisian DRH, kita klik ya. Kalau tidak, klik tidak. Kalau misalnya kita ingin mengundurkan diri, nggak mungkin kan? Setelah kita bercapek-capek bertahun-tahun, kita tunggu lulus P3K ini. Kita klik iya saja. Kemudian selanjutnya klik tombol di bawah ini yang merah pengisian daftar riwayat hidup. Klik saja. Namun apabila kita masih belum paham, kita bisa klik buku pengisian DRH volume 1 ini. Kita akan diarahkan untuk mendownload PDF bagaimana cara pengisian daftar riwayat hidup secara lengkap. Nah, di bawahnya ini adalah hasil verifikasi berkas dari verifikator instansi. Ini otomatis akan muncul. Nah, bagaimana cara mengisi daftar riwayat hidup? Saya akan mempraktekkan secara lengkap pengisian daftar riwayat hidup yang benar. Klik pengisian daftar riwayat hidup. Di menu alamat domisili yang harus kita isi di sini, alamat domisili kita mulai dari provinsi, kita pilih saja provinsinya, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, desa, alamat lengkapnya apa saja yang kita isi. Selanjutnya jalan, kode pos, dan ada keterangan lainnya. Di menu keterangan lainnya kita diharuskan mengisi tinggi badan, berat badan, warna rambut, bentuk muka, warna kulit, ciri khas, cacat tubuh, hobi, keterangan hobi, apakah sedang hamil karena ini adalah perempuan. Kita praktekkan saja satu persatu. Saya pilih provinsi, kemudian pilih kabupaten kota, kemudian kecamatan. Di sini ada pilihannya. Dan kelurahan atau desa biasanya di sini akan muncul otomatis untuk kecamatan yang kita pilih. Kalau kelurahan atau desanya tidak muncul, tidak ada pada daftar yang muncul, pilih kelurahan lainnya. Pilih aja lainnya dan kita bisa ketik isi manual nama desanya di bawahnya. Misalnya seperti ini.
Nah, selanjutnya jalan. Misalnya seperti ini. Kemudian alamat lengkap kita isi di sini nomor RT dan RW. Ini tidak termasuk nama jalan karena sudah ada di atas. Desa juga sudah ada di atas. Kemudian kecamatan, kabupaten sudah ada di atas. Kita di sini isi cuma nomor RT dan RW. Nomor rumahnya misalnya berapa. Kemudian RT RW berapa. Kemudian kode pos. Kemudian yang harus kita isi selanjutnya tinggi badan. Isi tinggi badan. Kemudian berat badan. Isi juga pilih warna rambut. Di sini ada pilihan hitam, coklat, putih, atau pirang. Kemudian pilih bentuk rambut, ada lurus, ikal, atau keriting. Kita pilih saja sesuai dengan bentuk rambut kita. Bentuk muka begitu juga, kotak, oval, bulat, atau lonjong. Kemudian pilih warna kulit. Warna kulit apakah putih, kuning langsat, sawo matang, atau hitam. Ciri khas. Ciri khas tuliskan saja ciri khas kita apa. Kemudian cacat tubuh isikan saja kalau ada. Ini kawan-kawan bisa tambahkan sendiri. Kemudian pilih hobi. Anda bisa menambah lebih dari satu hobi. Nah, kita pilih misalnya membaca. Bisa lebih dari satu, bisa kita tambahkan di sini. Apa menulis, menyanyi, dan lain sebagainya. Kemudian keterangan hobi. Hobi, tadi kita pilih membaca. Membaca apa? Kita tuliskan saja di sini. Kemudian pilihan sedang hamil atau tidak. Klik iya kalau sedang hamil, klik tidak kalau belum ataupun tidak sedang hamil. Selanjutnya, saat kita scroll ke bawah, teman-teman, sebenarnya di sini di bawah ini ada petunjuk pengisian data perorangan. Nah, baca ini sebelum mengisi, bagaimana cara mengisi yang benar. Yang ada tanda bintang merah itu wajib isi, nggak boleh kosong. Kemudian gelar, isikan sesuai dengan gelar. Alamat domisili, tempat tinggal saat ini. Nama kecamatan tidak daftar pilihan, maka pilih lainnya seperti yang saya praktekkan tadi. Nah, kalau sudah, kita ketik captcha yang muncul di atas ini. Kemudian klik selanjutnya. Data akan tersimpan kalau kita klik selanjutnya. Nah, di menu selanjutnya yaitu nomor 2 langkah pendidikan. Pendidikan. Nah, di pendidikan kita bisa tambahkan di sini. Nah, di sini yang nomor 1 ini akan muncul secara otomatis karena sudah kita masukkan waktu mendaftar formasi kemarin. Bagaimana cara menambahkan pendidikan? Kita akan tambahkan pendidikan sebelumnya, ada SD, SMP, atau tambah satu lagi SMA. Kita klik tambah pendidikan. Apa saja harus kita isikan di sini. Nah, di tingkat pendidikan kita pilih tingkat pendidikan. Misalnya kita akan isi pendidikan SMA. Pilihan untuk SMA di sini kita bisa pilih SLTA, SLTA kejuruan, SLTA keguruan. Saya pilih yang ini, SLTA. Nah, untuk jurusan coba kita ketik. Ini akan muncul otomatis nanti.
SMA misalnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Silakan pilih yang sesuai dengan pendidikan SMA kawan. Saya pilih yang ini, SLTA atau SMA sederajat. Kemudian nama sekolah SMA kita. Isikan nama sekolahnya, lokasi sekolah, akreditasi kalau ada. Kalau tidak ada, kita ketik saja straight. Kemudian nomor ijazah, tanggal ijazah, nama pejabat penandatangan ijazah. Nah, di sini semuanya kita isi. Di sini tidak dimintakan untuk mengupload berkas, cuma isi data saja. Harus sesuaikan dengan ijazah yang kita miliki. Pastikan ijazah sudah tersedia di samping untuk mengisi logat pendidikan ini. Setelah kita isi semua, nama sekolah, lokasi sekolah, akreditas, nomor ijazah, ini harus sesuai dengan nomor yang tertera di ijazah, kemudian tanggal ijazah, tanggal di tanda tangan ijazah, kemudian nama pejabat penandatangan ijazah sudah diisi. Ini pastikan nama dari yang menandatangan tersebut, bukan jabatannya. Oke, kalau sudah, kita klik simpan. Begitu juga selanjutnya tingkat pendidikan SD, kemudian SMP, dan seterusnya. Kalau ada D1, D2, kita bisa isikan di sini. Caranya sama juga. Harus sesuai dengan ijazah pokoknya. Kemudian langkah selanjutnya, kita klik selanjutnya, kita akan diarahkan untuk mengisi yang ketiga, pekerjaan. Nah, di sini biasanya akan muncul secara otomatis nama pekerjaan yang sudah kita isi, yang sudah pernah kita isi waktu pendaftaran, akun pendaftaran memilih formasi kemarin. Nah, di sini sudah muncul semuanya. Namun apabila ada perubahan, baik itu untuk mengubah nama pelatihan instansi perusahaan yang kita kerja, jabatan, tanggal mulai, tanggal selesai, gaji pokok, nomor SK, tanggal SK, pejabat yang menandatangani SK, kita bisa ubah di sini. Kita bisa edit, kita klik ubah. Ataupun kita ingin menghapus, karena misalnya tidak sesuai dengan pekerjaan yang kita isi, kita bisa hapus. Kita bisa ubah di sini, klik saja ubah. Isi kembali nama pekerjaan yang sudah kita masukkan di sini, kita ubah. Dan di sini tidak perlu lagi mengupload seperti waktu pengisian pertama kita diharuskan untuk mengupload SK. Di sini tidak. Kita bisa ubah di sini gaji pokok, nomor, dan lain sebagainya. Oke, kalau sudah kira-kira sudah selesai, sudah pas. Selanjutnya pengisian tanda jasa atau penghargaan.
Nah, langkah selanjutnya yaitu yang keempat, pengisian data keluarga. Nah, di sini ada data keluarga. Yang pertama istri atau suami, data anak bagi yang sudah menikah, data orang tua kandung, data saudara kandung, data bapak atau ibu mertua bagi yang sudah menikah. Nah, di sini di bawahnya ada ketentuan bagaimana mengisi ya. Isi nama kabupaten anggota keluarga lahir. Di sini akan muncul otomatis. Kemudian apabila anggota keluarga itu seorang pegawai, kita harus mengisi NIP dan akan muncul cari PNS, nanti akan muncul otomatis. Kita coba praktekkan. Nama istri atau suami. Nah, di sini khusus bagi laki-laki yang sudah menikah, kita pilih di sini nama suami, nama istri. Sebaliknya bagi perempuan yang sudah menikah, kita pilih di sini suami. Nama suaminya kita ambil kakak ataupun kita lihat di KTP. Akan kita isi di sini nomor induk, di nomor identitasnya, nomor kependudukan. Kemudian nomor KK dari suami atau istri. Ini tidak boleh kosong, wajib isi karena merah, bintang merah. Kemudian pekerjaan. Kalau pekerjaan di sini kita bisa pilih. Di sini ada banyak sekali pilihan pekerjaan. Kemudian nama dari suami atau istri, tempat lahir suami atau istri. Di sini kita bisa ketik saja minimal 3 huruf, akan muncul otomatis. Nah, di sini kita pilih tempat lahir dari suami atau istri kita. Kita tidak bisa ketik manual di sini, tidak akan muncul. Nah, misalnya seperti ini. Tidak akan muncul nama yang kalau tidak tertera di data tersebut. Nah, akan hilang. Kita harus isi sesuai dengan kabupaten atau kota tempat lahir suami atau istri. Selanjutnya begitu juga dengan tanggal lahir, pilih tanggal, tahun, bulan berapa lahir dari suami istri kita. Kemudian perusahaan atau instansi bagi yang sudah bekerja, kita bisa klik di sini. Kita bisa ketik di mana dia bekerja. Status perkawinan, menikah atau sudah janda atau duda. Kita pilih saja di sini. Kemudian akte nikah. Nah, di akte nikah ini kita isi saja nomor buku nikah. Nomor buku nikah saat kita menikah. Itu juga dengan tanggal menikah. Kita lihat di buku nikah tersebut. Jadi persiapkan dulu buku nikahnya. Status hidup, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Nah, kalau sudah, kita klik simpan. Itu juga dengan anak. Nah, bagi yang sudah menikah dan sudah punya anak, kita isi di sini nomor induk kependudukan. Kita lihat di KK. Di KK kita yang sudah ada nama anak kita. Nah, di sini nomor KK-nya kita isi. Kemudian pekerjaan, karena anak belum bekerja, kita bisa kita bisa pilih ini belum atau tidak bekerja, ataupun pelajar atau mahasiswa bagi anak kita yang sudah sekolah atau jadi mahasiswa. Namanya siapa, tempat lahir di mana, ini juga begitu, nama kabupaten atau kota. Tanggal lahir harus sesuai dengan kakak. Jenis kelamin apa pria atau wanita kita pilih di sini. Kemudian status hidup, masih hidup atau sudah meninggal. Kemudian klik simpan. Nah, semuanya kita harus isi di sini. Berapa jumlah anak yang kita miliki, kita isi di sini. Tambah terus sampai berapa orang. Kemudian orang tua kandung. Orang tua kandung itu juga kita tambahkan riwayat orang tua kandung.
orang tua itu ada ayah dan ada ibu. Dua-duanya harus kita isi. Apakah masih hidup atau sudah meninggal. Kalau masih hidup, caranya sama juga seperti yang tadi. Kita ketik, kita isi di sini nomor induk kependudukan, nomor kakak, kemudian pekerjaan. Nah, misalnya seperti tadi di bawah ada penjelasan kalau dia adalah seorang pegawai. Nah, kita ketik di sini pegawai, akan muncul otomatis pegawai negeri sipil. Nah, di sini ada muncul kolom baru yaitu NIP. NIP baru, NIP jenis baru. Biasanya dia terdiri dari tahun lahir, bulan lahir, tanggal lahir, kemudian tahun pengangkatan, bulan pengangkatan, kemudian kode di ujungnya. Nah, kalau sudah, kita ketik nama di sini, kita isi nama, kemudian cari ASN. Cari ASN dengan NIP tersebut, dengan nama tersebut, dia akan muncul otomatis di sini. Nah, kemudian di sini juga akan terisi jenis kelamin, status hidup atau sudah meninggal. Kemudian kita klik simpan. Begitulah kira-kira. Nanti coba kawan-kawan praktekkan sendiri. Nah, di sini orang tua kandung setelah kita isi dua-duanya, ayah dan ibu, akan muncul di bawahnya. Nomor 4, saudara kandung. Isi juga semua saudara kandung, baik itu abang atau kakak atau adik. Nah, semuanya diisi di sini. Nomor induk, nomor kakak, pekerjaan, nama, tempat lahir, tanggal lahir, perusahaan atau instansi bagian sudah bekerja, jenis kelamin, hidup atau sudah meninggal. Klik simpan. Begitu juga seterusnya, tambah terus berapa orang saudara yang kita miliki. Kemudian yang kelima, kalau kita sudah menikah pasti sudah punya bapak atau ibu mertua. Kita juga harus isi di sini, wajib nomor induk kependudukan, nomor kakak, pekerjaan, nama, tempat lahir, tanggal lahir, perusahaan, instansi, jenis kelamin, status masih hidup atau sudah meninggal. Klik simpan. Nah, itu juga seterusnya sampai semua terisi di sini, baik orang tua, suami istri, anak, saudara kandung, ibu atau bapak mertua. Nah, yang perlu kita siapkan di sini, sebelum mengisi ini kita siapkan kakak KTP. Kalau sudah kakak sudah cukup, bukan untuk upload tapi untuk melihat nomor induknya, baik itu istri, anak, orang tua, saudara kandung, itu juga bapak ibu mertua, kakaknya. Kemudian di situ juga ada pekerjaan, nanti kita bisa lihat apa pekerjaannya. Nah, khusus untuk bagi yang sudah pegawai, bapak ibu mertua sudah pegawai, saudara kandung sudah pegawai. Nah, di sini kita mintakan nomor induknya, nomor induk pegawai atau NIP, atau juga NIP3K. Nah, kita minta nomor induknya, kemudian kita tanya bertugas di mana, karena diisikan di sini. Nah, di sini akan dimintakan untuk isi bertugas di mana, di instansi apa. Oke. Nah, seperti yang dituliskan di sini, misalnya kalau sudah meninggal, apa yang harus kita isi? Kan tidak ada lagi kakak, tidak ada lagi KTP beliau. Kita kosongkan saja. Kosongkan di sini maksudnya karena di sinilah wajib, kita bisa ketik kosong di sini. Tidak boleh tanda strip. Saya coba ketik strip, tidak akan muncul. Ketik saja kosong ataupun apa. Nah, kakaknya juga kosong. Pekerjaan kita harus isi. Apa pekerjaan sebelum beliau meninggal atau masih hidup. Dan seterusnya. Kita pilih di sini sudah meninggal dunia. Nah, seperti itu. Klik simpan. Oke. Kita paham kan? Kalau sudah terisi semua, ini walaupun belum terisi, ini bisa kita lanjutkan. Gak apa-apa. Kita coba praktekkan tahap selanjutnya, yaitu organisasi.
Nah, di menu organisasi ini kita bisa tambahkan reward organisasi yang pernah kita ikuti. Nah, kalau sudah, kita klik simpan. Gitu ya. Nah, di sini nanti akan muncul data yang sudah kita isi tadi. Selanjutnya, nah ini yang wajib lagi harus kita isi, yaitu keterangan lain-lainnya. Karena syarat untuk mengisi daerah ini yaitu dimintakan SKCK, apalagi nomor surat SJR, surat kesehatan jasmani dan rohani, apalagi nafza, bebas nafza, surat keterangan bebas nafza. Nah, sudah itu tadi yang harus kita persiapkan: SKCK, surat sehat jasmani rohani, surat bebas nafza. Nah, di sini dari mana kita dapatkan ini? Misalnya SKCK, ya pasti di sini kita harus pergi ke kantor polisi. Biasanya di sini di kantor Polres, polisi di kabupaten kota setempat. Nah, kita bisa buat di sini. Silahkan cari apa persyaratannya. Akan muncul, akan diterbitkan nomor nanti, nomor SKCK, tanggal surat keterangan SKCK tersebut, siapa yang menandatangani surat SKCK, siapa nama polisinya. Kemudian surat kesehatan jasmani dan rohani. Ini kita dapatkan di rumah sakit ataupun boleh juga di puskesmas, yang penting ditandatangani oleh dokter pemerintahan. Nah, biasanya di sini digabungkan surat sehat jasmani dan surat sehat rohani. Kalaupun pisah, misalnya ada dua surat, ada surat jasmani dan ada surat rohani, kita bisa isi dua-duanya. Di sini ada penjelasan bagaimana cara isinya. Kemudian kita isi tanggal surat jasmani dan rohani. Nama dokter ditandatangani oleh dokter pastinya surat saat ini. Nama dokternya siapa? Tanpa nama gelar depan. Misalnya tidak ada nama, tidak ada dokter, tidak ada DR-nya. Kita hapus DR-nya. Di sini contoh Dr. Susanto. Kita ketik saja Susanto. Dr. Eva misalnya. Kita ketik saja di sini Eva. Oke. Tidak ada gelarnya. Kalau dokternya dua, misalnya dua buah surat sehat jasmani satu, surat sehat rohani satu. Di sini kita isi dua-duanya juga, tapi kita pisahkan dengan tanda slice ataupun tanda mereng. Nah, dokter apa misalnya Dr. Susanto dan Dr. Eva, kita tulis di sini Susanto garis mereng Eva dan seterusnya. Selanjutnya surat bebas nafza. Surat bebas nafza, kalau di sini di provinsi kita buat surat bebas narkoba. Nah, setelah kita buat suratnya, diberikan surat, kita ketik di sini nomor suratnya tanggal berapa, kemudian nama pejabat yang menandatanganinya siapa, nama yang teken surat tersebut. Kemudian keterangan lain yang dianggap perlu. Ini misalnya kita tambahkan keterangan lain. Di sini contohkan, saya memiliki disabilitas fisik. Kita tulis saja di sini. Ini bebas, tidak dibatasi apa yang harus kita tulis. Oke. Kawan silahkan baca keterangan-keterangan pengisian lebih lanjutnya. Kalau sudah, kita ketik captcha, kode captcha yang muncul di bawah ini, kemudian klik selanjutnya. Di sini belum kita isi, kita tidak boleh menekan selanjutnya, tidak dibolehkan. Pada langkah yang terakhir, langkah yang keenam, yaitu unggah dokumen.
Silakan unggah dokumen pemberkasan CSR sesuai dengan ketentuan. Namun sebelumnya, di sini ada tombol biru dan tombol kuning, yaitu tombol cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Nah, di sini daftar riwayat hidup Anda dengan cara menekan kedua tombol cetak di bawah ini, keduanya harus di-download atau dicetak. Klik saja salah satunya, yaitu yang kuning dan yang biru. Dua-duanya harus kita download dan kita print, kita cetak untuk kita berikan tanda tangan. Contoh suratnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah contoh daftar riwayat hidup yang sudah kita cetak. Ini berisi tentang data yang sudah kita isi tadi di akun, sudah berbentuk PDF. Nah, kalau sudah benar semua, ini bisa kita langsung print dan kita tanda tangan di atas materai tempel atau materai materai boleh juga, tapi biasanya di sini materai tempel 10.000. Kita tanda tangan di atasnya. Kemudian kalau sudah, kita scan ulang, kita scan DRH yang sudah kita tanda tangan, kemudian kita upload balik. Nah, di sini adalah jenis dokumen yang harus di-upload untuk calon P3K untuk pengusulan NIK. Nah, di sini ada file scan surat pernyataan 5 poin, ditandatangani juga di atas materai. Kemudian file surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, scan DRH yang tadi kita print dan tangan di atas materai juga, scan bukti pengalaman kerja, scan surat keterangan tidak mengonsumsi narkoba psikotropika yang kita isi juga di daerah tadi, itu kita scan dan upload di sini. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani, scan ijazah pendidikan asli yang kita gunakan untuk melamar formasi ini. Kemudian scan juga transkrip nilai yang kita gunakan untuk melamar formasi ini. Yang kemudian scan surat lamaran. Yang terakhir file pas foto formal terbaru dengan latar belakang warna merah. Namun kita harus lihat ketentuan untuk unggah dokumen. Unggah dokumen yang PDF dan JPEG untuk pas foto yang terakhir tadi. Ukuran minimal setiap berkas itu 100 KB, tidak boleh kurang dari 100 KB. Kalau kurang, kita perbesar ukurannya. Hindari memfoto berkas karena pakai handphone biasanya dia tidak akan terang atau tidak jelas, akan buram. Ukuran melebihi ketentuan, maka kita harus perkecil. Dan waktu perkecil pun kita harus pastikan tulisannya jelas, tidak buram, terbaca dengan baik. Nah, pastikan semua data tersebut terupload dengan rapi dan tidak buram, harus jelas. Apabila ada kesalahan, maka ini tidak akan bisa diulang lagi. Kalau sudah, nanti kita bisa akhiri proses pengisian DRH. Oke, sahabat semua, udah paham kan? Jangan lupa setelah dicetak tadi DRH-nya, ditandatangan di atas materai, di scan dalam satu file. Semua halaman itu dijadikan dalam satu file, di-upload ke sini. Jadi semoga video ini bermanfaat dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.